Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis buffering di Google My Maps ini ya. Baik, seperti kita ketahui bahwa dalam salah satu analisis adalah buffering, dan buffering ini sebenarnya membentuk sebuah zonasi atau apa yang namanya batas-batas yang sudah ditentukan. Nah, untuk dalam menggunakan My Map untuk analisis buffering yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan dulu titik yang menjadi inti atau core dari wilayah yang akan kita lakukan buffering tadi. Misalnya saya mengetik Gunung Merapi misalnya, Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi kita klik di sini. Oke, dia akan menuju ke puncak Gunung Merapi. Nah, biar lebih bagus, kita tinggal pilih backgroundnya menggunakan atau base mapnya pilih satelit. Nah, ini kan puncak Merapi. Nah, misalnya kita akan membuat zonasi. Dalam kasus ini kan saat 2010 lalu terjadi letusan yang sangat dahsyat, dan itu BNPB membuat batas aman dari letusan orang-orang untuk berpindah adalah 15 km dari titik puncak Merapi. Nah, kira-kira kalau seperti ini kan kita belum tahu di mana batasnya, maka kita perlu dibuat ring atau zonasi itu, atau buffering dari puncak ke sini 15 meter, maaf 15 km ya. Nah, caranya sederhana, tinggal untuk membuat ini kita klik titik ini ya, klik titik ini kan keluar seperti ini. Kita tinggal pilih tambah peta. Nah, di sini muncul koordinat. Yang kita perlukan di sini adalah koordinat ini. Nah, setelah kita sudah memperoleh koordinatnya, selanjutnya pilih yang kita masuk ke web ini ya, FCC Gov garis miring media garis miring radio circle plot. Nah, webnya seperti ini. Nah, di sini kita akan input dari latitude dan longitude-nya tadi. Nah, coba kita kembali ke sini ya. Jadi kan di sini, dari sini blank, kemudian turun ke bawah. Di sini ada enter data for circle plot. Nah, kita pindah ke sini ya. Kita input data pertama adalah, ini kita copy. Kita copy latitude-nya, pas di sini. Kemudian kita pilih ini juga, sama longitude-nya kita copy juga. Nah, copy longitude-nya, kemudian kita taruh di sini. Nah, setelah itu, berapa radius yang pertama? Misalnya radius pertama 15. Kemudian, dalam kasus tadi, Merapi tahun 2010 itu, awan panas sampai pada 29 kilo. Debu vulkaniknya ya, maaf, debu vulkanik panas sampai 29, maka ini 29. Nah, setelah ini kita input, warna kita bisa rubah dengan sistem RGB color ya. Di sini kan ada RGB. Nah, ini RGB-nya mungkin kita ini aja dulu. Kita default saja ngikutin warna ini. Nah, kemudian jika sudah kita create KML. Klik ini ya, create KML. Nanti dia akan membuat KML tadi. Nah, setelah terdownload ya, kita bisa kopikan, misalnya saya ini ya yang sudah jadi di sini. Saya pindah ke sini namanya buffering Merapi, saya buat Merapi. Itu kita tinggal input ke sana, tinggal import ke sana gitu ya, ke sini. Kita ke sini lagi. Kemudian kita tinggal import. Nah, kita buat lapisan baru lagi, tambah lapisan. Kemudian nah, muncul seperti ini, kita tulis, klik 2 kali di sini, kita tulis buffer. Buffer, kemudian klik buffer. Nah, kemudian di sini ada import ya. Klik import. Nah, di import ini kita bisa memasukkan koordinat yang berbentuk CSV, berbentuk Excel, data KML, atau data GPX hasil dari GPX ini adalah data hasil Garmin ya, atau GPS itu. Nah, kita coba masukkan tadi yang buffering itu, kita sudah dapat si KML-nya, kita tinggal pindah ke sana. Kita pindah bufferingnya, kita masukkan ke sini, atau bisa pilih tadi. Nah, dia akan terupload dan proses. Nanti dia hasilnya akan tampil seperti ini.
Dan ini sudah membentuk zonasi atau ring ya. Ring pembatas ini 15 kilo, sedangkan ini adalah 29 kilo. Nah, kita juga bisa atur nanti warna dan sebagainya di sini. Misalnya mau warnanya yang ini merah, silahkan kita pilih merah. Merah, kemudian lebar garis juga kita bisa atur. Lebar garisnya berapa gitu. Nah, dan seterusnya. Kita bisa atur di sini. Dan ini sudah terbentuk analisis buffering pada kasus Gunung Merapi. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu video untuk terkait analisis 3 dimensi.